Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Budian, guru matematika kelas 5. Anak-anakku, pada materi matematika kita yang pertama kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan pecahan. Sebelumnya, mari kita ingat kembali apa itu pecahan. Nah, di sini saya mempunyai pecahan 2/3. Angka 2 di sini disebut dengan pembilang, sedangkan angka 3 yang di bawahnya adalah penyebut. Nah, pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Namun kali ini kita akan mempelajari tentang penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan yang akan kita pelajari adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut sama dan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Yang pertama kita akan mempelajari penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Kita akan langsung masuk ke contoh saja ya. Di sini saya mempunyai pecahan 3/6 ditambah 2/6. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Kita perhatikan terlebih dahulu dalam proses penjumlahan pecahan, kita harus memperhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Kalau ini penyebutnya sama, di sini penyebutnya 6, ini juga 6. Jika pecahan yang kita jumlahkan penyebutnya sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. Penyebutnya tetap. Nah, 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5 per penyebutnya. Ini bukan tidak dijumlahkan ya, ini karena penyebutnya ini sama, tinggal ditulis saja 6. Jadi 3/6 ditambah 2/6 hasilnya adalah 5/6. Untuk contoh yang kedua, nah, tetap penyebutnya sama. Kita perhatikan dulu dalam penjumlahan pecahan, kita perhatikan penyebutnya terlebih dahulu. Di sini pada pecahan 1 penyebutnya 9, pecahan 2 juga penyebutnya 9. Kalau penyebutnya sama, kita tinggal menjumlahkan pembilangnya saja. 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Per 9 ini bukan dijumlahkan, tetapi ditulis satu kali saja, yaitu 3/9. Nah, jadi untuk pecahan 2/9 ditambah 1/9 hasilnya adalah 3/9. Kemudian bagaimana dengan penjumlahan pecahan yang penyebutnya tidak sama? Nah, di sini saya mempunyai contoh 1/4 ditambah 1/2. Kita perhatikan terlebih dahulu, di sini penyebutnya pada pecahan 1 penyebutnya adalah 4, sedangkan pada pecahan 2 penyebutnya adalah 2. Langkah pertama, kita harus mencari KPK dari bilangan 4 dan juga 2. Atau kita cari bilangan yang bisa dibagi 4 dan juga bisa dibagi 2. Jadi bisa dibagi 4 sekaligus bisa dibagi 2. Kira-kira bilangan berapakah itu? Nah, kalau di sini kita melihat KPK dari dua bilangan ini adalah 4. Karena 4 bisa dibagi 4, 4 juga bisa dibagi 2. Sehingga di sini kita tulis pembilangnya 4. Untuk yang pecahan kedua juga kita tulis 4. Lalu bagaimana cara mengerjakannya? 4 ke 4, pembilang 4 ke 4 tetap ya, karena ini dikalikan 1. Karena penyebutnya dikalikan 1, maka pembilangnya ini juga wajib dikalikan 1 supaya nilai pecahannya tetap atau nilai pecahannya tidak berubah. 1 kali 1 hasilnya adalah 1 tetap. Kemudian bagaimana untuk yang 1/2 atau setengah ini?
dari 2 menjadi 4 dikalikan berapa? Nah, dikalikan 2. Karena penyebutnya ini dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2. Karena ini sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal menjumlahkan saja seperti pada contoh 1 dan contoh 2. 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3, sedangkan untuk penyebutnya tetap bukan 4 ditambah 4 ya, ingat ya, hanya ditulis 1 kali saja, hasilnya adalah 3/4. Sehingga untuk pecahan 1/4 ditambah 1/2 maka hasilnya adalah 3/4. Baiklah, selanjutnya untuk contoh yang kedua, bilangan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Saya akan memberikan contoh satu per 5 ditambah 2/3. Nah, kita perhatikan terlebih dahulu penyebutnya. Di sini penyebutnya tidak sama ya, penyebutnya ini 5, ini 3. Karena tidak sama, langkah pertama kita adalah disamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya atau mencari bilangan yang bisa dibagi 5 dan juga bisa dibagi 3. Bilangan berapakah kira-kira itu? Nah, kalau kalian bingung, kalian bisa langsung mengalihkan bilangan ini ya. Penyebutnya bisa langsung dikalikan. Di sini 5 kali 3 adalah 15. Jadi ini penyebutnya menjadi 15. Kalau sudah seperti ini, kita lakukan seperti contoh sebelumnya. Dari 5 ke 15 ini dikalikan berapa? Dikalikan 3. Karena penyebut dikalikan 3, maka pembilangnya juga harus dikalikan 3. 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Dari 3 ke 15 ini dikalikan 5. Penyebut dikalikan 5, maka pembilangnya juga harus dikalikan 5. 2 kali 5 adalah 10. Kalau sudah sama penyebutnya, tinggal dijumlahkan saja ya. 3 tambah 10 hasilnya adalah 13 ingat bukan 15 tambah 15, tapi ditulis 1 kali saja, yaitu per 15. Sehingga untuk hasil 1/5 ditambah 2/3 hasilnya adalah 13/15. Begitu ya anak-anak. Nah, untuk materi hari ini saya kira cukup sekian saja. Apabila kalian ada pertanyaan atau ada kesulitan, silakan bisa menghubungi Budian via Japri. Akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan kalian. Terima kasih untuk hari ini. Kurang lebihnya Budian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.